change history. Did I just teleport? Halo guys, ketemu lagi di channel Main Film. Di kesempatan kali ini, kita akan mereview abis alur cerita film Jumper yang dirilis pada tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang anak yang mempunyai kemampuan unik, yaitu berpindah tempat kemana saja dan kapan saja, atau biasa kita sebut dengan teleportasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berperan utama seorang anak bernama David Rice. Di kesehariannya, David merupakan seorang anak biasa, tak terlalu mencolok, bahkan sedikit pemalu. David sangat menyukai Millie. Suatu hari, dia memberikan hadiah bola kaca padanya. Millie pun sangat senang menerimanya. Datanglah Mark, bocah badung yang selalu mengganggu David. Mark yang emang songong dari lahir, melemparkan hadiah dari David ke tengah sungai yang telah membeku. Tiba-tiba es pijakannya retak dan seketika David pun tenggelam ke sungai yang dingin. Dalam keadaan panik, tiba-tiba dia berpindah tempat ke sebuah perpustakaan dengan keadaan basah kuyup. David yang bingung dan sekujur badan basah pun pulang ke rumahnya. Hey, you know when I ask a question, I expect an answer, okay? Hey. Dia pun segera masuk ke kamarnya. Tak lama ayahnya pun menyusul ke kamar. Namun, David kembali berteleportasi ke tempat semula, yaitu perpustakaan. Just teleport. Dari situlah David menyadari bahwa dia adalah seorang jumper atau orang dengan kekuatan untuk berpindah tempat dalam sekejap. Hingga akhirnya David pun memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan pergi melanglang buana sendiri ke kota. Namun sebelum pergi, David mengunjungi rumah Millie untuk memberikan kembali hadiah bola kaca padanya. Singkat cerita, dia pun menyewa sebuah kos-kosan di kota sambil mempelajari cara mengendalikan kekuatan supernya itu. Akhirnya, dengan latihan yang cukup, David pun mulai terbiasa dengan kekuatannya. Ajaibnya, dengan hanya membayangkan suatu tempat atau dengan melihat gambarnya saja, David bisa berteleportasi ke tempat yang dia inginkan. Suatu ketika, karena persediaan uangnya menipis, dia pun pergi ke sebuah bank dengan tujuan untuk dapat melihat tempat penyimpanan uang. Dan benar saja, malam harinya dia langsung berteleportasi ke bank tersebut dan mengambil uang sebanyak-banyaknya. Berita perampokan bank pun mulai menyebar, sehingga menarik perhatian Roland yang merupakan seorang paladin. Di sini diceritakan bahwa Paladin merupakan sebuah organisasi yang telah berjalan berabad-abad lalu yang bertujuan untuk menghabisi Jumper. David pun telah dewasa. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah dan uang berlimpah berkat kemampuan teleportasinya itu. Dalam kesehariannya, David selalu bepergian kemana saja yang dia suka. Suatu ketika saat David pulang ke rumah, ternyata dia telah ditunggu oleh Roland. Tanpa aba-aba, Roland pun langsung menyerang David dengan sebuah tongkat listrik yang dapat membuat Jumper kesakitan dan tak bisa berteleportasi. David pun kewalahan menghadapi Roland. Namun dengan sekuat tenaga dia pun bisa melarikan diri dan berteleportasi ke rumahnya dulu. Just hear me out. Di lain sisi, Roland mengumpulkan informasi dari apartemen David
mulai dari tempat lompatannya sampai teman-teman dan keluarga David. Keesokan harinya, David pun bermaksud menemui Millie yang sedang bekerja di sebuah bar. Karena bar yang ramai dan David yang malu untuk menyapa Millie pun bermaksud pergi. Namun di saat akan pergi, dia bertemu dengan Mark, bocah berandal yang sering mengganggunya dulu. Saat sedang basa-basi, Mark kemudian menggoda Millie di depan mata David. David yang tak terima pun ribut dengan Mark, sampai akhirnya David berteleportasi dan membawa serta Mark ke bank tempat dia merampok uang dulu. David pun lantas meninggalkan Mark sendirian dan kembali ke tempat Millie. Di sana mereka pun berbincang-bincang, hingga akhirnya David mengajak Millie untuk liburan ke Roma bersamanya. Di lain sisi, Mark pun ditahan dengan tuduhan perampokan bank. Lalu datanglah Roland untuk mencari informasi dari si Mark ini. Scene berpindah ke David dan Millie. Saat tiba di Roma, Millie sempat kaget karena menginap di sebuah hotel bintang 5 dengan fasilitas mewah. Millie yang menyadari bahwa David menyembunyikan sesuatu, akhirnya masa bodoh dan malah bercocok tanam dengannya. Setelah puas, mereka pun pergi ke Kolosium. Namun sayangnya Kolosium hari itu sudah tutup. David yang tak ingin mengecewakan Millie berinisiatif untuk tetap masuk ke dalam. Dengan kekuatan teleportasinya, dia pun membuka pintu dari dalam dan mereka pun berhasil masuk. Ketika David hendak membuka pintu lainnya, tak sengaja dia bertemu dengan seseorang yang sedang kencing. Dia adalah Griffin, dan ternyata dia juga merupakan seorang jumper sama halnya seperti David. Di tengah obrolan mereka, datanglah dua paladin yang siap menangkap mereka dengan tongkat listriknya. Griffin pun menjelaskan kebenaran tentang paladin kepada David. Dengan pengalaman dan teknik bertarungnya yang mumpuni, Griffin mampu mengatasi kedua paladin tersebut. Saat selesai, petugas Kolosium melihat adanya David dan Griffin beserta mayat bergeletakan. Griffin pun berteleportasi sambil membawa mayat-mayat tersebut. David mengikutinya melalui celah portal teleportasi Griffin. Singkatnya, seorang jumper dapat mengikuti jejak teleportasi jumper lain melalui jejak teleportasinya. Kembalilah David ke Kolosium dan segera membawa Millie pergi. Namun dia dicegat polisi. David lantas dibawa ke kantor polisi untuk di-BAP. Saat dia bingung dan tak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Mary yang ternyata merupakan ibu David. Di sana, Mary membantu David untuk meloloskan diri dari pengadilan. Dia pun menyuruh David untuk menjauhi Millie demi keselamatannya. Akhirnya David mengantar Millie ke bandara dan menyuruh dia untuk pulang sendiri. Millie pun pergi dengan perasaan kecewa pada David karena tak bicara jujur dan meninggalkannya sendiri. I can't get on this flight with you, Millie. Setelah mengantar Millie, David pun kembali ke tempat Griffin. Di sana dia mencari tahu tentang jumper dan paladin. Griffin menjelaskan semuanya pada David. Dia bilang bahwa paladin adalah organisasi yang kuat di mana mereka tak segan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka, termasuk keluarga maupun teman-teman targetnya. Mendengar hal tersebut, David pun kembali ke rumah ayahnya. Namun ketika masuk, dia telah mendapati ayahnya telah tergeletak di lantai setelah dihabisi oleh Roland. Dia pun lantas berteleportasi ke rumah sakit. Namun nyawa ayah David
sudah tak terselamatkan lagi. David yang khawatir akan keselamatan Millie, dia pun langsung menemui Griffin dan membujuknya bekerja sama untuk membunuh para paladin. Awalnya dia tak mau, namun karena terus diikuti, akhirnya Griffin pun menerima tawaran David. Singkat cerita, mereka pun pergi ke bandara untuk menemui Millie. Namun ternyata mereka sudah terlambat karena pesawatnya telah tiba lebih awal. Akhirnya David pun pergi ke tempat Millie, sedangkan Griffin menyiapkan senjata untuk mengalahkan Roland dan kroco-kroconya. David pun akhirnya menemui Millie di rumahnya. Dia pun menceritakan semua kebenaran tentang dirinya. Alih-alih senang, Millie pun malah takut pada David. David yang mengetahui Roland telah tiba di rumah Millie langsung membawa Millie ke tempat Griffin. Karena tindakan sembrononya itu, dengan mesin canggihnya, Roland berhasil mengikuti David ke tempat persembunyian Griffin melalui celah lompatannya. David yang merasa aneh melihat foto ibunya di dinding milik Griffin diserang oleh Roland, sehingga dia pun tersudut. Namun, untunglah Griffin datang sambil membawa pistol apinya. Griffin pun mampu mengusir Roland kembali ke rumah Millie melalui celah lompatan yang masih terbuka. Dia pun lantas mengikuti Roland dan berhasil mengambil mesin teleportasi milik Paladin. Dalam sekejap, Millie malah diculik oleh Roland dan dijadikan umpan untuk memancing David dan Griffin. Ternyata Griffin telah berencana untuk menghancurkan Paladin sekaligus di saat mereka sedang berkumpul di rumah Millie dengan menggunakan bom. David yang tahu pun lantas menolak karena hal itu dapat membahayakan nyawa Millie. Mereka pun akhirnya bertarung dan David menang dengan cara mengurung Griffin di reruntuhan tiang listrik bekas pertarungan mereka. Griffin yang tak bisa apa-apa pun menasihati David agar tidak pergi. Namun karena khawatir pada Millie, dia pun memaksa pergi. David yang telah masuk perangkap pun diserang habis-habisan. David yang terpojok mencoba memindahkan kamar Millie. Hingga akhirnya mereka pun berteleportasi ke sungai tempat di mana David hanyut dulu. Tak sampai di situ, David pun berteleportasi ke perpustakaan. Karena menggunakan kekuatannya secara berlebihan, David pun pingsan. Namun berkat bantuan Millie, David pun sadar. Dengan sisa-sisa tenaganya, David membawa Roland ke sebuah gua. Di sana, Roland hanya bisa bengong melihat keadaannya sekarang yang terjebak di tempat antah berantah dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang sangat tinggi tanpa bisa berbuat banyak. David pun akhirnya berhasil menyingkirkan Paladin keras kepala satu ini. Singkat cerita, David dan Millie yang telah CLBK pun pergi menemui ibunya yang ternyata merupakan seorang paladin. Dia menyadari hal tersebut saat dia melihat foto ibunya di markas Griffin. Dia pun sadar alasan ibunya meninggalkan David pada saat dia masih kecil, yaitu untuk keselamatannya. Walau dia sangat menyayangi David, di lain waktu dia akan memburu dan membunuh David karena itu merupakan tugasnya sebagai seorang paladin. Mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Film pun berakhir dengan David dan Millie yang berteleportasi dan pergi berkeliling dunia bersama-sama. Oke, sampai di sini dulu review film Jumper. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Dan adios.